Bapak Ibu sekalian, mohon maaf mungkin yang kemarin saya nggak membersamai Bapak Ibu ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat limpahan hidayahnya kita semua bisa berkumpul di aula kita ya, Puskesmas Jatipuro tercinta. Kemudian salawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas berkat jasa beliau membawa alam kegelapan ke dalam alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Seperti biasa kegiatan Prolanis ada senam, tapi ngapunten ini tadi kan hujan dan diambilnya, jadi ampun bosan ya. Saya sih yang dibahas kui wae. Ya, nggih. Penting tetap semangat ya. Nggih. Niki teng Mbak Tia dikai judul krisis hipertensi. Krisis hipertensi itu apa? Adalah suatu kondisi di mana tensinya itu naik secara mendadak disertai gejala. Nek meng tensi dhuwur tok ya sudah, tapi yang namanya krisis hipertensi itu tensinya dhuwur banget dengan gejala-gejala. Gejalanya apa? Nanti dilihat di slide berikutnya ini ya. Tekanan darah yang mendadak naik lebih dari 180 atau bawahnya, diastolnya lebih dari 120 dan harus mendapatkan penanggulangan segera karena ada efek-efek atau ada gejala-gejala penyerta ya. Nah, krisis hipertensi yang tensi mendadak itu tadi ada dua. Yang pertama itu istilahnya hipertensi emergensi atau keadaan darurat yang diperlukan tindakan penurunan tensi darah yang segera dalam kurun waktu, dalam hitungan menit atau jam itu harus turun. Hipertensi emergensi biasanya disertai gejala mual, muntah, terus sakit kepala yang sangat hebat, ada penurunan kesadaran, atau tiba-tiba nyon sewu matanya kabur mendadak. Itu jangan ditunda-tunda ya, harus segera datang ke fasilitas kesehatan ya. Kemudian yang kedua hipertensi urgensi atau keadaan yang sangat mendesak. Sangat mendesak itu dia kenaikan tensinya mendadak tapi tidak disertai kerusakan organ target ya. Tensinya naik mendadak tapi tidak ada keluhan-keluhan seperti tadi ya. Tidak ada nyeri kepala hebat, tidak ada mual muntah, tidak ada kejang, tidak ada matanya kabur secara mendadak. Itu ya harus diturunkan, tapi dia bisa menunggu. Kalau emergensi tadi harus segera diturunkan dalam hitungan menit atau jam. Tapi kalau yang urgensi, yang tensi tinggi tapi tidak ada keluhan-keluhan itu, dia bisa menunggu sampai 1 atau 2 hari ya. Faktor resikonya apa? Kok bisa orang tensinya mendadak ya? Itu ya, penderita hipertensi yang tidak meminum obat atau minum obat anti hipertensinya tidak minum sama sekali, malah kalau ini ya. Bisa juga kalau minum obatnya tidak rutin ya, jadi kadang minum obat kalau pas awalnya nggak enak itu baru minum obat ya, itu akan berpotensi terjadinya krisis hipertensi ya. Kemudian kehamilan ya, kehamilan banyak sekarang ya, hamil sidik-sidik ST itu ya. Setelah ditelusuri ternyata ST-nya apa? ST-nya biasanya kalau kehamilan sekarang itu biasanya karena tensi tinggi ya. Mungkin karena ya perubahan pola hidup ya. Kalau zaman dulu kan orang makme sehat-sehat, terus aktivitas fisik kemana-mana jalan kaki. Jadi mungkin benar ya dibilang DMB ini hamil melahirkan ini gampang-gampang gitu ya. Kadang orang kerasa apa ngerti-ngerti lahir gitu ya. Mungkin dibandingkan dengan sekarang, saya kok hamil, saya kok repot gitu ya. Jadi ini ST gitu ya. Ya karena ada perubahan
pola hidup tadi ya. Sekarang makanannya semua serba instan, terus makanan olahan, asin-asin gitu, jadi kejadian darah tinggi pada kehamilan sekarang meningkat ya. Terus pada pasien dengan luka bakar berat itu juga bisa terjadi kenaikan tensi yang mendadak. Terus penyakit-penyakit itu tumor-tumor di otak, tumor di ginjal seperti itu juga bisa menimbulkan kenaikan tensi yang mendadak. Penyakit vaskuler, trauma kepala, ya orang dengan kecelakaan. Terus ada trauma kepala itu biasanya tensinya juga akan cenderung naik ya. Kemudian penderita hipertensi dengan penyakit parenkim ginjal ya, biasanya dia punya hipertensi, ada gangguan ginjal, dia juga berpotensi menimbulkan peningkatan tensi darah secara mendadak. Kalau tata laksana krisis hipertensi ya tadi sudah disebutkan ya, kalau dia ada peningkatan tensi yang sangat mendadak disertai gejala-gejala ya, mual, muntah, nyeri kepala hebat, terus anggota geraknya sebelah jadi lemah, terus ada pelo, ada kejang, ada penurunan ketajaman penglihatan ya, misalnya buat mendadak itu harus segera ke fasilitas kesehatan, jangan ditunda-tunda. Kalau masyarakat kita biasanya diapain? Dikeroi ya, masuk angin nih dikeroi sih gitu ya. Banyak kejadian ya, misalnya kayak serangan jantung gitu ya, serangan jantung di rumah sudah nyeri dada, sudah keringat dingin, lemes, itu dikeroi. Setelah sampai puskesmas ya sudah nggak ada ya. Tapi kita beberapa kali itu menolong pasien ya serangan jantung karena keluarganya aware ya, jadi pasiennya minta dikeroi tapi keluarganya mudeng, oh ini orang mungkin mas angin gitu ya. Dibawa ke puskesmas, dicek jantung, ternyata ada masalah ya kita rujuk ya, alhamdulillah dapat penanganan ya. Mungkin untuk krisis hipertensi sudah ya. Kemudian ke materi kedua, selain krisis hipertensi, saya juga akan menyampaikan tentang stroke ya. Stroke kan nggak jauh-jauh dari hipertensi dan diabetes ya. Ini saya bukan medeni ya Bu, jadi kompensasi loh ya, dipedin-pedin terus gitu ya. Ya, kemudian stroke ya, pernah dengar ya, mesti sudah sangat familiar ya. Stroke adalah kondisi darurat ketika aliran darah ke otak terganggu sehingga sel-sel otak mulai rusak ya. Kalau tidak ditangani secara cepat bisa menyebabkan kelumpuhan, gangguan bicara, bahkan kematian ya. Kemudian ya makanya ya hipertensi, diabetes sama BPJS itu dikongopeni tenanan gitu ya. Pokoknya pasien-pasienku sing hipertensi, pasienku sing DM, openono, kayak ono obat kompensasi. Tujuannya apa? Tujuannya biar tidak terjadi komplikasi. Salah satunya adalah stroke ya. Karena apa? Karena kalau sudah stroke, biaya perawatan meningkat ya, terus yang bersangkutan ora iso nyambut gawe seperti itu. Makanya BPJS pemerintah itu berharap semoga harapannya sing loro darah tinggi obatono, sing loro diabetes obatono ben ora kena stroke ya, nanti akan membebani biaya kesehatan ya. Nek ngopeni darah tinggi karo ngopeni stroke kan beda ya. Darah tinggi diobati gitu, nek wis stroke bayangkan ya obatnya sebanyak apa, nanti perawatannya sesusah apa ya. Kalau
kalau sampai masuk ICU nanti perharinya berapa, belum keluarga yang menunggu, nggak bisa bekerja, apalagi yang kena stroke sudah nggak bisa apa-apa ya. Jadi makanya jenengan setiap bulan kesini, setiap bulan dikasih dulu ini itu ya. ojo mangan iki gitu ya. Ya ngapunten itu kita cuma menjalankan amanah saja dari pemerintah ya. Ya, terus apa itu stroke tadi sudah dijelaskan ya. Jenis-jenis stroke mungkin pernah dengar ya. Stroke apa? Stroke sumbatan gitu ya. Kadang ada yang bilang stroke karena pecah pembuluh darah. Jadi memang stroke itu secara pembuluh darahnya ada dua ya. Stroke yang iskemik dia karena ada sumbatan, atau stroke hemoragik yang karena pecah pembuluh darah. Jadi kalau sumbatan itu biasanya dia karena pertama kolesterol ya. Kolesterol itu kalau tinggi di dalam darah dia akan membentuk kayak busa ya. Kayak pipa cucian piring. Nah itu katanya kalau lama nggak dibersihkan kan katanya pipanya lemak-lemak dari gorengan, dari jelantah itu kan akan menggumpal di situ ya. Ya sama kayak kalau di manusia ya. Jadi gumpalan lemak-lemak kolesterol dia akan membentuk plak ya, mengeras, akan membuat sumbatan ya. Dan kalau sumbatannya di otak jadi stroke. Nanti kalau sumbatannya di jantung jadi serangan jantung ya. Makanya kalau pas pemeriksaan Rangandu itu kan diperiksa kolesterolnya, terus kolesterol tinggi dikasih obat, tujuannya itu ya biar menghambat sing kolesterolnya tinggi itu tidak terjadi plak yang nanti kemudian akan membentuk sumbatan di pembuluh darah di otak ataupun di jantung ya. Kemudian yang stroke hemoragik ya, stroke hemoragik karena pecah pembuluh darah. Kalau yang stroke sumbatan itu biasanya terjadi seringnya pada orang-orang yang diabetes atau kolesterol tinggi ya. Biasanya tensinya normal, tahu-tahu dia anggota gerak tubuhnya lemes, pelo seperti itu, biasanya itu adalah stroke iskemik atau stroke yang sumbatan. Kalau stroke hemoragik itu biasanya terjadi pada orang-orang yang hipertensi. Jadi yaitu tadi yang krisis hipertensi itu tadi ya. Jadi tensinya naik secara mendadak disertai gejala-gejala ada anggota gerak badan sebelah lemah, mulut mencos, terus kemudian kadang sampai hilang kesadaran, bahkan sampai meninggal. Itu biasanya stroke hemoragik. Ada lagi jenis satu ya, di sini tidak tercantum namanya. Kalau secara medis itu TIA, transient ischemic attack ya. Jadi dia sumbatannya itu cuma sementara ya. Gini, jadi di pembuluh darah ada plak ya, ada kolesterol, ada lemak yang menggumpal tadi. Dia kan awalnya nempel di suatu pembuluh darah, tapi karena ada suatu kejadian tempelannya tadi lepas. Dia lepas terus ikut aliran darah masuk ke otak. Di otak itu kan pembuluh darahnya kecil-kecil ya, kecil-kecil sekali. Terus dia mampet di situ, tapi mampetnya cuma sebentar ya. Jadi mampet set cuma berapa menit atau berapa jam. Nah pada saat mampet itu dia ada keluhan, ngerti-ngerti mencos, ngerti-ngerti ininya lemes, tapi itu cuma sebentar, berkui terus normal lagi. Nah itu juga harus hati-hati ya. Kalau misalnya ada, ya misalnya nauzubillah dari bapak ibu atau keluarganya atau siapa saja tetangganya gitu ya, ngerti-ngerti kok mencos tapi geruset dulu gitu ya, itu juga harus waspada ya, tetap harus dibawa ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan ya.
ditok nih wae ya terus diluk wis mari meneh gitu ya. Itu takutnya nanti sumbatannya akan, tadi kan sumbatannya masih tetap berjalan tuh, nanti dia tetap jalan, nanti nyumbat lagi mencolok di situ nanti secara permanen ya. Jadi tetap walaupun keluhannya cuma sebentar ya tetap harus dibawa ke fasilitas kesehatan ya. Next. Tanda dan gejala ini nek bahasa Inggris ya, sing gampang diinget-inget, nanti ada yang bahasa Indonesianya ya. Yang terkenal itu FAS. FAS itu ada singkatannya. F-nya itu face ya, face, wajah. Gejalanya apa? Wajahnya menurun sebelah atau mencong atau perot atau bicaranya jedal ya. Kalau ada gejala itu harus waspada. Kemudian A-nya arm. Arm itu lengan. Jadi lengannya lemas separuh ya. Tuh. Kemudian S-nya speech. Bicaranya pelo. Time. T-nya harus segera dibawa ke rumah sakit ya. Golden period. Golden period itu di istilah medis itu cepat ditangani, cepat dapat obat, nanti hasilnya semakin bagus ya. Beberapa penyakit itu kalau ada serangan pasti ada golden period ya. Jadi dalam waktu 4,5 jam pasiennya itu harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan, jangan ditunda-tunda. Begitu serangan dapat terapi gencar itu nanti insya Allah hasilnya akan bagus. Tapi begitu dia lemes ditok nih wae lewat dari 6 jam nanti dikasih terapi baliknya juga agak susah ya. Pelone bertahan lama, keplenya semakin keple. Tapi begitu dapat obat insya Allah hasilnya akan semakin bagus ya. Terus ya, bahasa Indonesia ini ya, segera ke rumah sakit. Se-nya senyum tidak simetris atau mencong ke satu sisi, terus tersedak ya. Kalau orang stroke itu biasanya gampang selak ya. Terus sulit menelan air minum secara tiba-tiba ya. Pokoknya kuncinya adalah tiba-tiba. G-nya gerak separuh anggota tubuh melemah tiba-tiba. R-nya dari kata bicara ya, bicara pelo, tiba-tiba tidak dapat bicara, tidak mengerti kata-kata, bicara tidak nyambung, itu juga gejala stroke. K-nya kebas atau baal atau kesemutan separuh tubuh. R-nya tadi ya, rabun, pandangan satu mata kabur terjadi tiba-tiba. Nek kabur-kabur suwe ya mungkin memang komplikasi hipertensi yang retinopati itu ya. Tapi nek mendadak harus waspada ya. Kemudian S-nya sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba dan tidak pernah dirasakan sebelumnya. Gangguan fungsi keseimbangan, jadi gloyori ya. Seperti berputar, gerakan sulit dikoordinasi kayak tangannya obah dewe, sikile kayak kudu obah dewe, itu harus waspada ya, segera ke rumah sakit, jangan ditunda. Faktor resiko sing gampang ngenekne wong dari stroke itu apa? Itu namanya faktor resiko. Faktor resiko itu ada dua, ada yang bisa dikendalikan, ada yang tidak bisa dikendalikan. Dikendalikan itu artinya bisa kita perbaiki gitu ya. Pertama, tekanan darah tinggi. Ini yang penyebab utama stroke, terutama stroke yang pecah pembuluh darah ya. Kemudian kolesterol tinggi tadi yang sumbatan itu ya. Kemudian diabetes ya, merokok, obesitas, kurang olahraga, stres. Ternyata stres juga bisa menjadi faktor resiko ya. Mungkin kadang ada orang kena stroke terus kokean pikiran. Ya memang bisa ya, orang kokean pikiran itu stres, akhirnya akan tensinya naik, gulanya naik, akhirnya jadi stroke juga bisa ya. Kemudian alkohol yang berlebihan. Kemudian yang itu tadi bisa dikendalikan dalam artian apa?
Ya tensi darah bisa diturunkan, kolesterol tinggi bisa diturunkan, bisa dengan konsumsi makanan-makanan yang sehat gitu ya. Diabetes bisa diobati, kalau merokok bisa dihentikan, obesitas ya berat badannya diturunkan, kurang olahraga ya kita jadi aktivitas fisiknya ditambahi, stres ya nanti ada pengelolaan stres ya, rajin beribadah, rajin berdoa seperti itu. Tapi ada faktor resiko yang tidak bisa dikendalikan, yang atas tadi bisa kita olah-olahi gitu ya, tapi yang ada yang tidak bisa kita kendalikan ya. Pertama usia ya, semakin tinggi usia dia akan resiko kena stroke juga tinggi. Kemudian jenis kelaminnya, kalau secara penelitian pria lebih beresiko, tapi wanita lebih fatal. Kedua ya intinya pria lebih banyak, tapi begitu perempuan kena itu biasanya lebih berat ya. Kemudian riwayat keluarga ya, memang kalau hipertensi, diabetes, jantung, stroke itu kan ada hubungannya ya dengan riwayat keluarga ya. Itu kan juga tidak bisa kita kendalikan ya. Mau aku jadi keluarga ini kan nggak mungkin ya, itu sudah takdir ya. Kemudian pencegahan ya, ini udah setiap bulan dikasih tahu ya, gaya hidup sehat, cek tekanan darah rutin, kurangi makanan asin, berlemak, bersantan, apalagi bersantan di ngat-ngat itu ya. Jadi santan di ngat-ngat itu kan kolesterolnya jadi kolesterol jahat ya, lemaknya lemak jahat ya. Kita melemu itu ya, itu melemu yang jahat ya, enak ya. Iya kan yang jahat itu enak ya. Terus perbanyak sayur, buah dan air putih ya. Kalau sayur ya misalnya pernah cek asam urat, terus asam uratnya normal gitu ya, nggak usah terlalu banyak mantang sayur ya. Jadi pediah mangan bayam sikile loro gitu ya, padahal dicek asam uratnya normal ya. Ya nggak usah terlalu mantang nek masalah sayur ya. Bahkan kalau penelitian terbaru, orang-orang dengan asam urat tinggi untuk sayur-sayuran itu jangan terlalu dibatasi ya. Boleh makan sayur, yang benar-benar dibatasi itu ya kayak jeroan, lemak, seafood seperti itu. Tapi untuk sayur-sayuran itu masih agak longgar ya. Jangan terlalu mau sayur ini jangan ya. Kemudian olahraga minimal 30 menit per hari ya. Ya jalan pagi habis subuhan gitu ya. Misalnya bapak-bapak neng pasar ya parkirnya sing lodok adoh ngoten ya Pak. Kan mlakune rada adoh gitu ya. Kemudian berhenti merokok, batasi gula dan gorengan. Kalau gorengan ini menurut Kemenkes, gorengan itu sehari maksimal 5 itu termasuk lawuh ya. Jadi nek sedino lawe ayam goreng ya berarti boleh makan gorengan tinggal 2 ya. Ya itu arahannya Pak Kemenkes ya, Pak Menteri seperti itu ya. Tapi bisa kan enggak ya? Diusahakan ya Bu ya. Jadi 5 maksimal 5 ya, 5 termasuk lawe ya. Kemudian kelola stres ya, tidur cukup, relaksasi, terus sering ke masjid, maghriban, subuhan gitu ya. Terus jaga berat badan ya, salah satunya dengan mengurangi gorengan ya. Katanya kalau mengurangi gorengan berat badan bisa turun ya. Ya, penanganan saat stroke ya, jangan tunggu membaik ya. Mungkin kok saya aku mbak menawa bisa misalnya udah nggak sadar gitu ya, kadang
ditunggu sih mbok menawa kok tani gitu ya jangan ya. Atau wis kalau perak gitu terus dikeroi gitu ya, masuk angin ini gitu ya, ya jangan ya. Pokoknya kalau ada gejala-gejala tadi segera ke fasilitas kesehatan ya. Terus dieling-eling ya, tadi mulainya jam berapa? Soalnya biasanya dokter itu di rumah sakit tanya tadi mulai jam berapa. Biasanya itu untuk menentukan terapi ya. Nah misalnya wis lewat dari 6 jam ini berarti nggak perlu dikasih ini. Nah wis lewat dari 6 jam kayak serangan jantung gitu ya. Misalnya sudah lewat 6 jam ini berarti terapinya ini. Itu biasanya nanti akan berbeda. Jadi diingat-ingat ya. Next, masih ada? Nah, komplikasi yang kita takutkan kan komplikasinya ya, komplikasi stroke ya, kebanyakan yaitu kelumpuhan, gangguan bicara dan menelan ya. Biasanya orang kena stroke itu terus kadang malah sampai disondo itu karena dia refleks menelannya sudah nggak bagus ya, jadi dikasih maman kesela-kesela kayak gitu. Penurunan daya ingat ini pasti ya, terus kejang ini biasanya pada stroke yang perdarahan. Begitu pembuluh darah pecah, kadang penurunan kesadaran terus terjadi kejang. Infeksi paru-paru ya, orang kalau tidur lama, jarang duduk, terutama pada pasien-pasien stroke itu dia akan cenderung dahak itu susah keluar ya. Dahak itu gampang keluar kalau kita banyak beraktivitas, bergerak ya. Orang-orang dengan tidur terus itu biasanya dahaknya susah keluar, dahaknya menumpuk di paru-paru nanti jadi infeksi ya. Sama juga kayak orang yang sembelit ya, yang susah buang air besar gitu ya. Orang-orang dengan tidur lama, kurang bergerak itu juga akan gampang buang air besarnya juga susah ya. Jadi tubuh itu punya apa ya, pokoknya semakin dia aktif, yang namanya zat-zat yang tidak bagus di tubuh itu akan gampang keluar ya. Kalau tidur terus, rebahan terus ya dahak susah keluar, juga susah keluar. Jadi ya pokoknya intinya kalau gaya hidup sehat itu kan rajin aktivitas fisik ya. Kemudian depresi ya, loro terus, turu terus di kamar tidur, nggak kemana-mana itu lama-lama ya tetap jadi depresi, jadi halusinasi gitu ya, ngomyang, terus nggak nyambung seperti itu. Terus yang terakhir ketergantungan aktivitas sehari-hari, udah jelas ini ya. Nah, untuk nek wis kena stroke terus piye gitu ya, ya sudah kita ya tetap berusaha apapun itu ya, kadang kena stroke ya tetap diobati, tetap dibawa ke rumah sakit, di fisioterapi ya. Kalau anggota tubuhnya lemes, jangan dibiarkan semakin lemes, harus dilatih ya. Kalau di luar negeri itu orang-orang stroke tuh latihannya sangat gencar banget gitu ya, sampai dia benar-benar bisa mandiri kembali ya. Kalau orang kita ya Indonesia kadang kan keluarganya kurang memberi dukungan ya, kadang stroke terus ditokne wae gitu ya. Padahal salah satu yang biar hasilnya bagus itu dukungan keluarga. Jadi keluarganya benar-benar harus membantu agar yang stroke itu dia mau kayak melatih ototnya gitu ya. Jangan dibiarkan saja ya, karena otot itu semakin lama tidak dipakai akan semakin mengecil dan semakin kaku ya. Nah itu dukungan keluarga, melatih aktivitas harian gitu. Ya itu ini mungkin untuk hari ini cukup ya, ini untuk pertemuan di ujung akhir tahun ya. Nanti mudah-mudahan di tahun berikutnya semakin baik, semakin sehat, semakin semangat ya. Ya. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mularis, Ibu Karmi dari Jangan. Saya mau nanya masalah kolesterol. Kalau makan keong sawah itu mengandung kolesterol? Iya, kayaknya sejenis keong-keongan, siput, kerang kayak
gitu kolesterol dan asam uratnya tinggi Bu. Keong sawah ngubuk di dahar Bu, iku pak pitik lho enak lho Bu. Nanti nek malah keracunan lho Bu, ada toh keracunan keong sawah gitu ya. Oh ya, dari sing cetha-cetha mawon lah Bu. Ayam boleh kok, ayam itu dadane, dada mentok ngoten niku mboten apa-apa. Yang enggak bagus itu kulitnya ya, makan dada enggak apa-apa. Ilmu dulu sama sekarang itu beda ya Bu. Nah dulu itu kan naik dahar sepenting warak ya. Kalau sekarang dahar yang berkualitas ya. Makan daging boleh. Kadang malah di konten-konten TikTok atau apa itu orang memberi edukasi gini. Daripada makan rebus-rebusan ya, kayak telur rebus, apa namanya? Ya pisang rebus, jagung rebus itu daripada makan itu mending gadoni iwak. Iwak digodok itu loh Bu. Iwak dada ayam ditumis